Shalom saudara, jumpa kembali dalam doa pagi online. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Hari ini kita mau mendukung dalam doa bangsa dan negara kita Indonesia. Mari datang kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Mu benar Tuhan, firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tiap langkah kaki perjalanan kami mau seturut kehendak dan rencana-Mu. Bimbinglah oleh kebenaran firman yang sebentar hamba-Mu renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita telah sampai kepada Mazmur pasal 119. Mazmur terpanjang, 176 ayat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak baca seluruhnya, saya baca ayat 1-3, lalu saya lompat ayat 97 sampai 105. Demikian firman Tuhan. Ayat 1-3, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya,
yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat 97 sampai 105, demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku peroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Dalam pembacaan kita, Mazmur 119, pemazmur ingin mengajak bangsa Israel khususnya dan setiap kita Israel rohani untuk kembali memikirkan apakah hidup kita selama ini yang kita jalani sudah kita jalankan berdasarkan pada Taurat Tuhan. Tanda dari kehidupan yang didasarkan pada Taurat Tuhan adalah kesetiaan kita memegang peringatan-peringatannya secara terus-menerus sebagai suatu kegemaran, kesukaan. Ayat 97 tadi mengatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu. Ayat 103, betapa manisnya, lebih manis daripada madu. Tidak saja menyukai, mencintai Taurat Tuhan, tetapi hidup dan berjalan didasarkan atas petunjuk-petunjuk daripada pelajaran Taurat itu sendiri. Sehingga kita tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Bila Taurat Tuhan menjadi dasar dalam perjalanan hidup umat Tuhan, maka umat Tuhan akan sanggup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita dan kita disebut berbahagia. Ya, ayat 1, 2, dan 3 tadi menjelaskan itu. Inilah kuncinya kebahagiaan hidup. Ketika umat Tuhan menempatkan firman Tuhan dalam posisi yang tepat, yaitu sebagai yang utama bagi kebutuhan spiritual kita. Menu utama, bukan sebagai menu pelengkap. Firman Tuhan harus menjadi fondasi dalam menjalani hidup kita. Dengan demikian, ketaatan dan sukacita akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan selanjutnya Tuhan akan memberikan berkat kebahagiaannya dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu sendiri diurai di ayat 98 sampai 104 ya. Oleh karena mencintai firman Tuhan, menempatkan firman Tuhan sebagai menu utama hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih berpengertian. Ini kriteria orang yang bahagia. Selain itu juga lebih memiliki kuasa dalam penahanan diri agar kita tidak berjalan di dalam kejahatan. Sehingga kita tidak berbuat salah di hadapan Tuhan dan sesama. Ini juga kriteria kebahagiaan. Dan akhirnya firman Tuhan itu diibaratkan atau digambarkan seperti pelita yang menerangi langkah dan jalan kita, sehingga kita tidak salah jalan, tidak terjatuh, tidak tersandung, tersesat, dan dapat menempuh segala perjalanan hidup kita sampai ke tanah perjanjian. Ini juga bagian kebahagiaan orang percaya. Sekali lagi saya rangkum, kebahagiaan orang percaya itu menjadi bijaksana dan berakal budi. Kebahagiaan orang percaya itu adalah terhindar dari kejahatan dan kesalahan. Kebahagiaan orang percaya itu adalah tidak tersandung, tidak tersesat, tidak salah jalan karena diterangi firman Tuhan, laku jalan hidupnya. Melihat begitu luar biasa berkat-berkatnya, kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Mari mulai dari sekarang kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kehendak rencana-Mu, seturut kebenaran firman-Mu, mengutamakan firman-Mu sebagai menu utama kehidupan kami, sehingga kami tergolong orang-orang yang berbahagia tadi, yang hidup bijaksana, berpengertian dan berakal budi, yang tidak hidup dalam kejahatan, dan yang langkahnya tidak tersesat, tidak tersandung, karena Tuhan memimpin melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakan itu dalam kehidupan umat-Mu. Hari ini kami berdoa mendukung pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, juga staf menterinya yang sedang berjibaku mengatasi segala dampak-dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan berilah hikmat sehingga mereka dapat cakap untuk menyelesaikan masalah ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil semua bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat Indonesia dari terpapar COVID-19. Kami bersyukur vaksinasi sudah mulai diberikan. Tuhan kawal prosesnya supaya masyarakat Indonesia boleh mendapat vaksinasi semuanya Tuhan. Dan ini sangat akan mengurangi dampak-dampak daripada pandemi ini. Dan kami berharap selanjutnya dampak-dampak yang lainnya dapat diatasi, dapat diredam, baik ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya dapat berjalan dengan baik kembali. Tuhan tolong pertumbuhan ekonomi juga boleh ada perbaikan. Kami juga berdoa untuk musim penghujan yang menyebabkan beberapa daerah di Indonesia ini mengalami bencana banjir, tanah longsor, dan juga yang lain-lainnya. Tuhan tolong supaya dapat ditanggulangi, baik Jakarta maupun Semarang, dan beberapa kota yang lain. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka segera mendapat pertolongan dan bantuan dan keadaan dapat normal kembali. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya kami berperan aktif di dalam masyarakat juga. Sebagaimana firman-Mu hari ini, saat kami mengutamakan firman Tuhan, kami bertumbuh, maka kami menjadi lebih bijaksana, berakal budi, dan itu kami sumbangkan juga dalam partisipasi di tengah masyarakat. Sebagai masyarakat yang baik, tidak terlibat dalam kejahatan, sebaliknya membawa dampak yang baik bagi masyarakat di sekitar kami. Mengambil bagian, membangun masyarakat, mengambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan, mengambil bagian dalam membangun lingkungan. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tempatkan firman Tuhan sebagai menu utama. Hidup sebagai umat yang berbahagia, berakal budi, bijaksana, jauhi kejahatan. Tuhan memberkati. Shalom.